Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di video kali ini saya akan membuat roti yang paling mudah dan simpel banget ya teman-teman. Walaupun kita tidak punya oven, kita bisa membuat sendiri di rumah teman-teman dengan menggunakan alat yang seadanya di rumah ya teman-teman. Mau tahu caranya? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Dan di sini saya siapkan 250 gram tepung terigu pro tinggi dan 1 sendok makan susu bubuk. Kemudian ini saya mix ya teman-teman, diaduk-aduk supaya semua tercampur merata dan kemudian saya sisihkan. Yuk kita masak bareng-bareng teman-teman. Di sini saya siapkan baskom dan saya tuang 140 ml susu dicampur air. Susu cair ya teman-teman, dan 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh vernipan atau ragi instan. Kemudian ini saya aduk-aduk supaya tercampur merata dan raginya larut. Dipastikan ya teman-teman raginya aktif. Dan ini sudah nampak ya teman-teman gelembung-gelembungnya dari raginya, tandanya raginya aktif ya teman-teman. Dan kemudian di sini saya siapkan 1 butir telur, saya kocok lepas seperti ini ya teman-teman. Dan kemudian saya masukkan ke dalam biang ya teman-teman. Kemudian ini akan saya aduk-aduk kembali sampai semua bahan tercampur merata dengan maksimal menggunakan spatula ya teman-teman. Jadi saya di sini tidak menggunakan mixer. Saya menggunakan spatula. Kemudian saya masukkan tepung terigu yang sudah dicampur dengan susu bubuk. Kemudian diaduk-aduk pelan-pelan supaya tepungnya tidak berterbangan, dan saya masukkan sejumput garam. Kemudian diaduk kembali pelan-pelan seperti ini ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Jadi kita bisa membuat roti sendiri di rumah teman-teman. Sangat mudah banget teman-teman. Cara membuatnya tidak kalah dengan roti yang ada di luaran sana ya teman-teman. Kemudian saya masukkan 1 sendok makan margarin dan butter ya teman-teman, dicampur kemudian dicairkan ya teman-teman. Diaduk kembali supaya semua tercampur merata dan diadoni sampai terbentuk menjadi adonan ya teman-teman. Kemudian saya uleni menggunakan tangan ya teman-teman. Ini tangan saya sudah saya cuci bersih. Kemudian diuleni pelan-pelan. Tidak perlu menggunakan tenaga yang kuat ya teman-teman, pelan-pelan aja. Nah seperti ini. Tekan balik gitu aja ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Ini kelihatan adonannya lembut. Seperti ini ya teman-teman. Diuleni benar-benar kalis ya teman-teman. Dan kemudian ini tangan saya olesi dengan margarin supaya tidak lengket di tangan untuk menguleninya kembali sampai adonan menjadi kalis dan benar-benar elastis ya teman-teman. Dan setelah kalis kemudian kita bentuk bulat seperti ini adonannya. Kelihatan teman-teman lembut banget tapi masih agak kasar ya teman-teman. Kemudian ini saya pindahkan ke dalam baskom yang lebih bersih.
Kemudian saya baskomnya saya olesi dengan margarin tipis-tipis ya teman-teman, supaya ketika mengembang nanti tidak menempel. Dan kemudian ini akan saya istirahatkan. Ini akan saya tutup menggunakan plastik wrap ya teman-teman, atau handuk kering boleh ya teman-teman. Kemudian ini akan saya istirahatkan kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Dan setelah 1 jam ini dia teman-teman, adonannya sudah double size, sudah mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Kemudian ini akan saya kempeskan kembali. Ini tangan saya sudah saya olesi dengan margarin supaya tidak lengket. Kemudian ini saya kempeskan kembali adonannya ya teman-teman, supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan ya teman-teman. Ditinju-tinju seperti ini, dibuang anginnya supaya tidak masuk angin ya teman-teman rotinya. Dan kemudian ini kita akan bagi menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Ini meja saya sudah saya lap kering, sudah saya bersihkan ya teman-teman. Kemudian ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Dibagi rata. Kemudian ini saya bentuk bulat-bulat ya teman-teman seperti ini. Dan dilakukan sampai semua bahan selesai. Nah ini dia teman-teman, sudah saya bentuk bulat-bulat. Kemudian saya tutup dengan kain kering supaya adonannya tidak kering ya teman-teman. Diistirahatkan kembali kurang lebih 5 menit ya teman-teman. Dan setelah 5 menit ini dia teman-teman, siap kita buat teman-teman rotinya. Dan di sini saya siapkan keju yang sudah saya parut. Keju cheddar ya teman-teman secukupnya. Kemudian ini mejanya akan saya olesi dengan margarin tipis-tipis ya teman-teman supaya tidak lengket. Dan saya ambil satu adonan kemudian saya pipihkan. Pelan-pelan ya teman-teman. Kemudian saya masukkan kejunya secukupnya ya teman-teman di bagian ujung. Kemudian dilipat, ditutup dan digulung ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian ujungnya saya pipihkan kembali sedikit aja ya teman-teman, kemudian ditutup dan dilengketkan seperti ini ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, rotinya sudah jadi. Kemudian kita tata di atas paper cup ya teman-teman seperti ini. Dan kemudian dilakukan sampai semua bahan selesai. Ini dia teman-teman, sudah selesai. Kemudian ini akan saya tutup dengan kain supaya permukaannya tidak kering. Ini saya diamkan kurang lebih 5 menit ya teman-teman. Dan setelah 5 menit ini dia teman-teman hasilnya. Sudah mengembang kembali. Kemudian ini saya tata di atas loyang. Dan siap kita panggang ya teman-teman. Tapi sebelum dipanggang ini akan saya olesi dengan margarin dan susu cair yang sudah dicampur seperti ini ya teman-teman, dimix dan dioleskan tipis-tipis di permukaan rotinya. Nah seperti ini teman-teman. Boleh menggunakan kuning telur ya teman-teman, disesuaikan dengan keinginan teman-teman.
Tapi di sini saya menggunakan susu cair dan margarin yang sudah saya cairkan ya teman-teman. Diolesi tipis-tipis. Kemudian saya beri keju 3 batang seperti ini ya teman-teman, di 4 bagian seperti ini. Ditata dengan rapi keju cheddarnya yang sudah diparut ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah kelihatan cantik kan teman-teman, dan ini dilakukan sampai semua bahan selesai. Nah ini dia teman-teman, semua sudah saya kasih keju cheddarnya. Kemudian ini siap kita panggang teman-teman, cantik banget. Dan di sini saya siapkan oven seperti biasanya. Pemanggang saya pakai wajan ya teman-teman, karena saya tidak punya oven, saya menggunakan wajan teman-teman. Tapi jangan khawatir teman-teman, tetap matang rotinya. Dan kemudian saya masukkan rotinya teman-teman dan siap kita panggang. Ini saya panggang kurang lebih 20 menit ya teman-teman, dengan api kecil cenderung sedang, supaya matangnya sampai ke dalam dan merata ya teman-teman, dan tidak gosong. Dan setelah 18 menit ini saya buka, kemudian saya olesi lagi dengan susu cair dan margarin yang sudah dicampur tadi ya teman-teman, supaya rotinya tidak kering dan di atasnya kuningnya merata ya teman-teman. Diolesi tipis-tipis seperti ini. Dan kemudian ini akan saya tutup kembali selama 2 menit ya teman-teman. Dan setelah 2 menit, jadi genap 20 menit ya teman-teman, ini dia rotinya sudah matang ya teman-teman. Kelihatan cantik banget. Kemudian ini saya angkat. Ini dia teman-teman, hasilnya cantik banget. Walaupun menggunakan wajan, matang juga rotinya ya teman-teman. Kemudian saya panggang lagi di loyang yang kedua ya teman-teman, ini dipanggang sampai matang. Caranya sangat mudah dan simpel banget teman-teman, kita bisa membuat sendiri roti di rumah. Dan ini dia teman-teman rotinya. Kemudian saya olesi lagi dengan margarin dan susu cair yang sudah dicampur tadi. Diolesi tipis-tipis lagi supaya permukaan rotinya tidak kering dan mengkilap ya teman-teman. Kelihatan cantik banget. Tentunya ini empuk banget teman-teman, walaupun tidak di mixer dan tidak dioleni menggunakan tenaga yang lebih. Kemudian ini rotinya saya pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman, supaya rotinya tidak basah karena ini masih panas ya teman-teman. Wow, cantik banget teman-teman, lembut banget. Dan ini paper cupnya bisa digunakan kembali ya teman-teman. Ini masih kering dan bersih. Kemudian kita sisihkan. Dan ini loyang yang kedua ya teman-teman, ini dia sudah matang. Cantik banget teman-teman. Kemudian ini saya angkat. Ini teman-teman, cantik banget. Walaupun tidak menggunakan api atas bawah, tetap menguning di atasnya ya teman-teman. Kemudian ini saya olesi dengan margarin dan susu cair yang sudah dicampur. Nah teman-teman, lihat cantik banget. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah ini dia teman-teman, rotinya sudah saya tata di atas piring saji.
Kemudian ini saya akan mencoba mencicipinya ya teman-teman. Lihat teman-teman. Wow teman-teman, empuk banget teman-teman. Lihat teman-teman. Wow. Lihat teman-teman, lembut banget. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul banget, recommended banget teman-teman, wajib coba ya teman-teman. Nih teman-teman, walaupun nggak menggunakan open ya, lihat empuk banget teman-teman. Mantul pokoknya teman-teman. Jangan patah semangat ya teman-teman, walaupun kita tidak mempunyai open di rumah, kita bisa menggunakan dengan berbagai macam cara. Yang penting rotinya bisa matang ya teman-teman. Ini tidak kalah dengan roti-roti yang di luaran sana. Terima kasih yang sudah hadir dan sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Salam sehat selalu, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.